Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang stoikiometri atau perhitungan-perhitungan dalam kimia. Nah, dalam stoikiometri ini ada yang namanya konsep mol. Ini konsep mol bisa dilihat dari tabel ini. Mol dilambangkan dengan N kecil, massa M kecil, molaritas M besar, partikel N besar, atau juga X juga bisa. Sedangkan volume V. Nah, bisa dilihat maksud dari tabel ini. Nah, misal kita mau mencari massa, tapi yang diketahui mol. Jadi, mol dikali AR atau MR. Itu dapatlah massa. Kemudian jika kita mau mencari mol, tapi yang diketahui volume, kayak gini, berarti molaritas, tapi yang diketahui molaritas dan volume, maka M dikali V sama dengan mol. Kemudian contohnya lagi, kita akan mencari mol ini, kemudian yang diketahui yaitu partikel atom. Lihat tanda panahnya ke sini kan, berarti partikel atom dibagi dengan L, di mana L ini tetapan Avogadro yang sudah ada nilainya, yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, kemudian jika ditanya partikel atom, kemudian yang diketahui mol, ini mol, berarti M dikali L, dapatlah partikel atom. Inilah sekilas tentang konsep mol. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama kita membahas tentang jumlah partikel atom atau N. Contohnya, berapa jumlah partikel atom yang ada dalam 1 mol senyawa MgFe2O4? A2, B4, C1,204 kali 10 pangkat 24, D 2,408 dikali 10 pangkat 24, E 4,916 dikali 10 pangkat 24. Nah, kemudian cara menjawab. Nah, sekarang yang ditanya apa? Berapa jumlah partikel? Artinya partikel ini N kan? Berapa jumlah partikel? Sedangkan yang diketahui mol, berarti mol. Ini mol. Yang ditanya N, berarti di sini mol dikali L untuk mencari N-nya. Kemudian kita cari N-nya dulu. N-nya di sini berapa? 1 mol. Tapi 1 mol ini dalam MgFe2O4. Sedangkan yang ditanyakan jumlah partikel atom O. Jadi kita cari jumlah mol O-nya dulu. O-nya di sini, cara mencari jumlah mol O, koefisien O ini atau angka yang ada di depan O ini dikali dengan jumlah mol senyawanya. Nah, koefisien O dalam MgFe2O4 ada berapa? Ada 4. Kemudian jumlah molnya ada 1. Ini 1 mol senyawa. Jadi 4 dikali 1 mol sama dengan 4 mol. Kemudian baru molnya sudah ada, L-nya juga sudah ada kan? Jadi untuk mencari partikel M dikali L. N dikali L. Ini N besar, N dikali L. N-nya 4 mol, L-nya 6 kali 0,2 dikali 10 pangkat 23. Kaliin dulu 4 dikali 6,02. Didapatlah 24,08 dikali 10 pangkat 23. Jadi kalau perkalian ini cari yang sejenis kayak gini ya. Kalau yang ada pangkat dengan yang sama pangkat. Nah, kemudian kalau dilihat dari pilihannya tidak ada yang pangkat 23. Maka ini bisa dirubah. Ketika komanya maju 1 langkah ke depan, maka dia ditambah plus 1. Jadi
Kalau dia mundur ke belakang maka dikurang -1 pangkatnya. Jadi kalau maju ke depan ditambah 1, kalau mundur ke belakang, kalau mundur dikurang 1. Berarti kalau komanya maju ke depan jadi 2,408 ya, dikali 10 pangkat ditambah 1 kan 24. Nih, 2,408 kali 10 pangkat 24. Jadi jawabannya D. Kemudian soal yang kedua. Dari senyawa berikut, mana yang memiliki jumlah partikel paling tinggi? Nah, untuk soal yang kedua dan ketiga ini, silahkan kalian coba jawab. Jadi, dari senyawa berikut, mana yang memiliki jumlah partikel N paling tinggi? Yang A, yang B, atau C, atau D, atau E? Jika jawaban kalian B, berarti jawaban kalian benar. Jadi jawabannya itu yang benar B ya. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah partikel O dalam 0,2 mol CO2? Nah, ini juga. Silahkan kalian cari jawaban, nanti silahkan dicocokkan saja yang mana jawabannya yang benar. Jawabannya yang benar yaitu D, 2,408 kali 10 pangkat 25. Oke, kemudian selanjutnya yaitu tentang jumlah mol. Mol atau M kecil. Dalam 8 gram gas oksigen, AR oksigennya 16, terdapat mol oksigen sebanyak. Nah, yang sekarang yang ditanya mol. Tapi yang diketahui gram. Berarti di sini ya, gram ke mol, berarti gram dibagi AR atau MR untuk mencari molnya. A 0,25 mol, B 0,2 mol, C 0,5 mol, atau D 0,05 mol, E 0,02 mol. Teman jawab. Yang diketahui, massa oksigen 8 gram, AR-nya 16, kemudian N itu yang ditanya N, mol atau mol ya. Kemudian jawab. Jadi rumus mol tadi, rumus mol kan, ini mencari N yang diketahui massa, berarti massa dibagi AR atau MR. N dibagi per MR. Nah, sekarang kita cara mencari jumlah MR. MR ini. Cara mencari MR yaitu MR itu jumlah atomnya dikali dengan AR-nya. Nah, karena di sini ditanya gas oksigen, berarti atomnya dalam bentuk O2. Nah, jumlah atom O dalam gas oksigen, karena gas oksigen berarti O2. Kalau gas hidrogen berarti H2. Biasanya yang bergas itu pasti senyawanya tidak sendirian ya, pasti dia 2. O2, H2. Karena di sini gas oksigen berarti jumlah atom O2. Jumlah atomnya 2, jumlah atom O-nya 2. Kemudian ARO-nya di sini 16. Jadi 2 dikali 16 32. Jadi MR-nya 32. Kemudian langsung mencari molnya yaitu N, M per MR. M-nya kan 8 gram, kemudian MR-nya 32. Jadi 8 per 32 sama dengan 0,25. Dalam 30 gram urea, CONH2 2 kali, terdapat mol urea sebanyak ... Jika diketahui ARO-nya 16, N-nya 14, C-nya 12, dan H-nya 1. A 0,23, B 0,25, C 0,5, D 0,6, dan E 0,4. Ini sama kayak tadi, yang diketahuinya massa, dimana massa urea yaitu 30 gram. Sedangkan yang ditanya yaitu mol urea. Mol sama dengan massa per
mR. Sekarang mR-nya kita cari dulu karena tidak diketahui, maka kita cari sendiri. Jadi MrCONH2 dua kali. Nah, tadi kan rumus mR jumlah atom dikali AR atom. Karena di sini jumlah atomnya bukan hanya O, jadi ada C, ada O, ada N, ada H. Nah, ini dibuat semua juga. Jadi kayak gini. Yang pertama jumlah atom C. Ini kan ada C dikali ARC. Kemudian ditambah jumlah atom O dikali ARO. Kemudian ditambah jumlah atom N dikali ARN plus jumlah atom H dikali ARH. Kemudian jumlah atom C di sini ada 1 kan. Kalau jumlah atom O ada 1. Nah, untuk jumlah atom N karena N ini ada dalam kurung, ini N, terus ada 2. Artinya si 2 ini juga milik N. Dan juga 2 ini milik H. Berarti N-nya ada 2, sedangkan H-nya ini 2, dikali 2 ada 4. Makanya jumlah atom C ada 1, ARC 12. Jumlah atom O ada 1, ARO-nya 16. Kemudian jumlah atom N ada 2. Nih, N-nya ada 2. Sehingga AR N-nya 14, jadi 2 dikali 14. Kemudian jumlah atom H-nya 4, ada 4, H2 dikali 2, 4. Kemudian ARH-nya 1, jadi 4 dikali 1. 1 dikali 12, 12, 1 dikali 16, 16, 2 dikali 14, 28, dan 4 kali 1, 4. Jadi 12 tambah 16 tambah 28 ditambah 4 sama dengan 60 gram per mol. Kemudian baru kita cari molnya. Di mana mol? Massa per mR. Masanya 30 gram, sedangkan mR-nya 60 gram per mol. 30 dibagi 60 sama dengan 0,5 mol. Jadi jawabannya C. Kemudian ini untuk molaritas. Molaritas atau M besar. Nah, ini molaritas berarti yang ini ya, molaritas. Tapi di sini yang dicari massa. Tapi kita pakai rumus molaritas, yaitu molaritas M dikali V. Atau mau cari molaritas jadi N per V. Itu untuk mencari molaritas. Kalau yang diketahui molaritas, sedangkan yang mau dicari mol, M dikali V. Kemudian massa CaCl2 yang dibutuhkan untuk membuat 500 ml larutan CaCl2 yang konsentrasinya 0,200 molaritas adalah 0,1 gram, 0,2 gram, 5,55 gram, 11,1 gram, E22,2 gram. Pertama yang diketahui massa molaritas 0,2. Kenapa 00-nya nggak diikutin? Karena ini bukan termasuk angka penting, jadi nggak apa-apa ditulis 0,2 aja. Kemudian V, volume, itu 500 ml. mR-nya karena belum diketahui, kita cari dulu mR dari Ca dan Cl2. Berarti di sini ada 2 unsur. Maka jumlah atom Ca dikali ArCa ditambah jumlah atom Cl-nya dikali ArCl. Jumlah atom Ca ada berapa? Ada 1. ArCa itu 40 ya. ArCa itu udah ketentuan. Jumlah atom Cl ada 2, sedangkan ArCl-nya 35,5. 35,5, ini Cl-nya ada 2 kan, jadi 2 dikali 35,5. Jadi Ar ini sudah ada di ketentuannya, di mana? Di SPO. Itu yang disebut juga dengan nomor massa. Kemudian 1 dikali 40, 40 tambah 2 dikali 35,5.
yaitu 71. Berarti 40 ditambah 71 sama dengan 111 gram per mol. Kemudian yang ditanya massa. Nah, sekarang kita nih rumus molaritas tadi kan. M kalau mau mencari molaritas diketahui mol, berarti N per V. Mol dibagi volume. Karena yang di sini diketahuinya N per V. Nah, ini bisa kita uraikan lagi. N ini kan sama dengan tadi massa per mR, M per mR per V. Atau bisa juga M per mR per V. Tapi V-nya dalam kemudian M per mR per V ini sama dengan, bisa juga kita uraikan, ini kan dalam bentuk liter, kita uraikan, kita ubah volumenya dalam bentuk mililiter sehingga menjadi M per mR dikali 1000 per V, tapi dalam mililiter. Kemudian kita pakai rumus yang ini saja. Ini kan 0 molaritasnya 0,2, masukkan masanya yang dicari. Jadi masanya tetap ditulis M per mR-nya berapa? mR-nya 111. Ini 111 dikali 1000 per V-nya berapa? Volumenya 500. 1000 juga udah dari rumusnya. Kemudian 0,2 sama dengan massa per 100 dikali, ini kita bagi 1000 dibagi 500 kan 2. Nah, kemudian ini cara pengerjaannya, ini kita kalikan ke sini dikali, kemudian ini 2 dikalikan dengan M, jadi 0,2 dikali 111 dan 2 dikali M. 0,2 dikali 111 itu sama dengan 22,2. Sedangkan 2 dikali M sama dengan 2M. Yang mana jadi jika ditanya M, maka M sama dengan 22,2 dibagi 2 sama dengan 11,1 gram. Oke, mungkin itu dulu untuk materi yang stoikiometri. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 4 silahkan diisi dulu. Nomor 3 ini, jika jawabannya benar B, jika jawaban kalian B maka benar. Begitupun dengan yang nomor 4, jika jawaban kalian B maka jawabannya benar.